Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus mempertimbangkan serius transfer pemain sayap Inggris Harvey Barnes dari Newcastle United untuk memperdalam skuad musim ini. Pemain 26 tahun itu tampil menawan musim ini, menunjukkan produktivitas tinggi baik di liga maupun kompetisi Eropa. Keberadaannya dinilai bisa memberikan opsi penyerangan tambahan yang krusial demi merebut gelar bersama Luciano Spalletti. Jika kedatangan Barnes terrealisasi, Juventus bakal mendapatkan pemain berpengalaman sekaligus fleksibel di sektor ofensif. Musim 2024/25 menunjukkan bahwa Barnes mencetak 9 gol dan 4 assist dari 33 penampilan di Liga Inggris. Statistik tersebut di luar kontribusinya pada laga-laga Eropa, di mana ia beberapa kali tampil sebagai penentu hasil positif. Rasio gol dan assist per pertandingan menempatkannya di antara winger paling efektif di klub besar Inggris musim lalu. Juventus yang tengah butuh daya dobrak baru bisa memanfaatkan ketajamannya untuk menambah pilihan di depan gawang lawan. Dengan jadwal padat di Serie A, Coppa Italia, dan kompetisi Eropa, kedalaman skuad menjadi penting. Barnes memberi kesempatan rotasi tanpa menurunkan kualitas penyerangan. Gaya bermainnya yang cepat mampu menusuk dari sayap maupun memotong ke tengah, serta memiliki insting mencetak gol membuatnya cocok dengan filosofi Spalletti yang fleksibel. Kehadirannya juga akan menimbulkan persaingan sehat dengan pemain sayap saat ini, meningkatkan motivasi dan kualitas tim secara kolektif. Secara keseluruhan, mendatangkan Harvey Barnes dari Newcastle United adalah investasi yang logis dan berdampak langsung bagi Juventus. Produktivitasnya, fleksibilitas posisi, dan mentalitas bertanding di level tinggi menjadikannya pelengkap ideal demi target gelar. Bagi Spalletti, Barnes bukan sekadar tambahan skuad, dia adalah peluang untuk memperkuat serangan dan meraih trofi musim ini. Juventus memastikan tempat di perempat final Piala Italia 2025-2026 setelah menaklukkan Udinese 2-0 di Stadion Juventus Rabu dini hari WIB. Pelatih Luciano Spalletti menyambut kemenangan ini dengan penuh kepuasan, terutama karena melihat perkembangan signifikan dalam permainan timnya. Menurutnya, Juventus tampil lebih konsisten, aktif menguasai bola, dan tidak mudah panik saat menghadapi tekanan dari lawan. Spalletti menilai para pemain mampu menjaga ritme permainan sepanjang laga, sesuatu yang terus ia tekankan sejak awal musim. Gol pertama Juventus tercipta pada menit ke-23 melalui aksi bunuh diri Matteo Palma yang salah mengantisipasi tekanan serangan Bianconeri. Dominasi Juventus berlanjut hingga babak kedua dan Manuel Locatelli memastikan kemenangan lewat gol pada menit ke-68. Spalletti menilai kualitas giringan bola serta kontrol permainan menjadi faktor utama yang membedakan timnya di pertandingan ini. Ia menekankan bahwa Juventus sudah berada di jalur yang tepat, meski masih ada sejumlah aspek yang membutuhkan perbaikan untuk mencapai level ideal. Dengan hasil ini, si Nyonya Tua melaju ke perempat final dan menunggu pemenang duel Atalanta kontra Genoa. Sementara itu, Udinese harus tersingkir dan kembali menunggu kesempatan lain untuk mengejar ambisi meraih trofi Piala Italia. Juventus memasuki laga berat kontra Napoli pada pekan ke-14 Serie A dengan kondisi yang tidak ideal setelah Federico Gatti mengalami cedera serius.
Bek berusia 26 tahun itu ditarik keluar saat Juventus menang 2-0 atas Udinese di Coppa Italia. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya robekan meniskus medial yang memaksanya menjalani operasi dan absen hingga tahun baru. Situasi ini memperparah krisis lini belakang Bianconeri sebab sebelumnya Juventus sudah kehilangan Gleison Bremer dan Daniele Rugani yang baru akan kembali pada akhir Desember. Pelatih Luciano Spalletti kini benar-benar kehabisan stok bek tengah senior menjelang duel melawan Napoli yang tampil kuat di Stadion Diego Maradona. Dengan kondisi tersebut, Spalletti hanya memiliki Pierre Kalulu dan Lloyd Kelly sebagai bek tengah alami. Jika tetap mempertahankan formasi 3-4-2-1 yang sering ia gunakan, Juventus dipastikan harus menurunkan komposisi darurat. Teun Koopmeiners menjadi opsi utama untuk mengisi peran bek tengah ketiga setelah beberapa kali dicoba di posisi tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Juan Cabal juga menjadi alternatif yang cukup realistis, terutama di sisi kiri trio bek, meski posisi naturalnya adalah bek sayap. Spalletti juga memiliki pilihan untuk beralih ke formasi 4 bek demi stabilitas. Dalam skema itu, Kalulu dan Kelly diproyeksikan menjadi duet utama di jantung pertahanan, sementara Andrea Cambiaso kemungkinan mengisi pos bek kanan dan Cabal di kiri. Dengan opsi perbatas tersebut, Juventus berusaha menjaga soliditas agar mampu meredam agresivitas Napoli sejak menit pertama. Bianconeri berharap dapat mempertahankan momentum positif meski pertahanan mereka sedang berada dalam fase yang sangat krisis. Weston McKennie menandai pencapaian besar dalam karirnya setelah mencatat 200 penampilan bersama Juventus, sebuah perjalanan yang menunjukkan ketangguhan, profesionalisme, dan loyalitas tinggi. Meski beberapa kali masuk daftar jual, gelandang timnas Amerika Serikat itu selalu berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak tergantikan berkat fleksibilitas dan etos kerjanya. Dari era Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, hingga Luciano Spalletti, semua pelatih sepakat bahwa McKennie mampu tampil optimal di berbagai posisi, baik di lini tengah maupun sektor sayap. Dalam beberapa pekan terakhir, performanya semakin konsisten. Salah satunya terlihat saat Juventus mengalahkan Udinese di babak 16 besar Coppa Italia. Ia tampil penuh energi, disiplin secara taktik, dan menjadi bagian penting dari struktur permainan yang dibangun Spalletti. Meski rumor masa depannya terus berkembang, mulai dari peluang hengkang hingga pembicaraan kontrak baru, McKennie tetap menunjukkan komitmen besar di lapangan. Seusai kemenangan terbaru Juventus, ia menyampaikan rasa bangganya di media sosial, menegaskan betapa pentingnya klub ini dalam perjalanan karirnya. 200 pertandingan di sini, perjalanan yang panjang, tetapi tidak akan saya tukar dengan apapun. Klub ini telah memberi saya begitu banyak. Forza Juve, tulisnya. Ucapan itu menggambarkan hubungan emosionalnya dengan Juventus yang telah membentuk dirinya sebagai pemain top Eropa. Peran McKennie bukan hanya soal kontribusi teknis, tetapi juga mentalitas dan karakter kuat yang dibutuhkan dalam skuad yang sedang membangun identitas baru. Terlepas dari bagaimana masa depannya nanti, 200 penampilan tersebut telah meninggalkan jejak signifikan, dan jika Juventus ingin menjaga stabilitas lini tengah, mempertahankan McKennie menjadi langkah penting.